Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Yang saya hormati Bapak Imam, Badan Takmir, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah tarawih yang dimuliakan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah ada di puncak yang sedang menuju. Artinya ibadahnya sudah di pertengahan. Itu menunjukkan bahwa telah separuh kita lewati perintah Allah, baik di waktu sahur hingga pada waktu kita berbuka dan menunaikan sunnah tarawih. Seperti itu kita berdoa berharap insyaallah kita semua di bulan yang mubarakah ini diberi rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudari, ibu-ibu jamaah yang saya muliakan. Suatu saat ada satu orang dia naik perahu. Ketika di tengah lautan, perahu itu dihempas badai dan terbalik perahu tersebut. Tenggelam. Orang ini diseret oleh arus. Kemana? Diseret ke sebuah pulau yang tak berpenghuni. Di pulau itu dia hidup hanya seorang diri, terdampar di pinggir pantai. Kemudian dia membuat sebuah gubuk, sisa-sisa dari perahu yang sudah pecah tadi. Setiap waktu dia selalu berharap ada kapal yang lewat yang bisa melihat dia di pulau tersebut. Setiap hari dia berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan hamba-Mu ini dari pulau yang tak berpenghuni ini. Begitu berhari-hari sampai dia capek berdoa. Saat itulah dia berkata kepada Allah, ya Allah, sungguh kejamnya Engkau. Diriku dihempas badai, perahuku pecah tak berbentuk, pun Engkau biarkan aku hidup seorang diri di pulau yang tak berpenghuni. Di mana Engkau, wahai Allah? Di mana Engkau Tuhan pengasih? Di mana Engkau Tuhan yang maha menyayangi dan maha memperhatikan? Bukankah setiap hari aku berdoa kepada-Mu? Tapi hingga hari ini tak pernah satupun doaku yang Engkau jawab. Tiba-tiba dia melihat gubuk yang dibangunnya tadi terbakar. Asap membumbung ke langit. Maka tambah marah dia kepada Allah. Ya Allah, belum cukupkah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri tanpa mengetahui masa depan? Gubuk tempat aku bernaung dari panasnya matahari dan dari dinginnya hujan dan dinginnya malam pun Engkau bakar. Saking marahnya dia tertidur, Pak. Waktu dia terkejut ketika tiba-tiba telinganya mendengar ada suara kapal yang lewat. Terbangun dia. Kapal tersebut tiba-tiba berhenti di depan pulau. Turun nakoda dengan sekocinya menuju ke pulau ini. Maka selamatlah dia dengan pertolongan kapal tadi. Dia bertanya kepada nakoda, dari mana kau tahu bahwa aku ini ada di pulau ini? Kata nakoda, tadinya kami tidak tahu, tapi waktu kami lewat, kami melihat ada asap tinggi membumbung ke udara, sehingga kami tahu bahwa di pulau itu ada penghuni. Bapak Ibu, terkadang kita berdoa, kita
berburuk sangka kepada Allah. Terkadang kita berdoa, kita yakin bahwa doa itu hanya bagian daripada sebuah ritual, upacara dan ritual seremonial, sehingga tak pernah kita yakin bahwa setiap doa yang kita lafazkan pasti didengar oleh Allah. Tapi pun kalau Allah kabulkan, kata ulama, Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Kita minta segera diselamatkan oleh Allah, tapi bukan itu yang kita butuhkan. Bukan sekedar mengangkat tangan dan menyalahkan Allah, tapi Allah jadikan sebuah gubuk terbakar. Itulah cara Allah menolong hambanya. Allah punya cara untuk menolong hambanya, sedangkan kita tidak tahu seperti apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu, suatu saat dalam Al-Quran surat Yunus ayat 88, surat Yunus ayat 89, perhatikan bunyi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa Rabbana, berkatalah Musa kepada Tuhan, Rabbana innaka a'taita, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun wa mala'ahu wa zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Engkau telah berikan kepada Fir'aun dan pengikutnya kekayaan dunia dan segala kekuasaan. Liyudillu an sabilik, itu yang menyebabkan Fir'aun dan pengikutnya tersesat dari jalan. Rabbana tmis ala amwalihim, Tuhan musnahkan kekayaannya dan hancurkan kekuasaannya. Itu doa Musa kepada Allah. Tapi apa yang terjadi, Pak? Surat Yunus ayat 89, Allah berfirman, Qal kad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Artinya, dan berfirman Allah menjawab doa Musa, sesungguhnya doa kamu berdua telah diterima, maka kamu berdua harus tetap istiqamah mengajak Fir'aun kepada kebenaran, dan jangan kalian ikuti jalan orang-orang yang tidak mendapat petunjuk. Ayat ini pada ayat 88 di situ dijelaskan Nabi Musa yang berdoa. Tapi ayat 89 Allah mengatakan telah diterima doa kamu berdua. Yang berdoa Musa, yang diterima kamu berdua. Maka ulama pun melihat siapa orang kedua yang dimaksud. Ternyata orang kedua yang dimaksud oleh Allah adalah Harun, saudaranya Nabi Allah Musa. Ternyata pula ketika Nabi Musa berdoa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan, di sampingnya ada Nabi Allah Harun yang mengatakan amin, amin. Di sini ulama mengatakan panjangnya doa imam, singkatnya doa makmum, kedua-duanya diterima. Oleh sebab itu, kalau kita ada hajatan, ada syukuran di rumah, kebiasaan yang terjadi, kita yang undang imam untuk baca doa, pengurus masjid kita undang menemani imam, dan kita sibuk di dapur mengurus makanan, dan ayahnya sibuk di luar menerima tamu, dan dibiarkan imam berdoa sendiri dengan pegawai syar'i. Wajar bila imam umur panjang, pegawai syar'i banyak rezekinya, yang punya rumah sakit-sakitan. Kenapa? Karena yang diterima hanya orang yang berdoa, bukan yang punya hajat. Quran surat Yunus ayat 88 menjelaskan tentang hikmah pentingnya ucapan amin. Walaupun panjang lebar imam mengucapkan, asal kita aminkan dengan sungguh-sungguh, karena amin itu ada dua macam. Ada amin ditaksir dan ada amin ditakwin. Amin yang panjang dan amin yang pendek. Yang bagaimana amin yang panjang? Amin. Yang pendek? Amin. Tidak yang ketiga, amin, 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 amin. Karena kalau kita ucapkan amin, artinya kabulkanlah ya Allah. Kalau kita ucapkan pendek, amin, artinya juga kabulkanlah ya Allah. Tapi kalau kita ucapkan
amin, amin. Artinya amankanlah ya Allah. Apanya yang mau diamankan? Oleh sebab itu, ketika imam berdoa selesai sholat, atau imam diundang di rumah-rumah kita untuk bacakan doa, yang punya hajat duduk di samping dan aminkan. Karena kalau tidak, kita akan rugi 3 kali. Sudah beli kambing, ya, sudah siapkan makanan, dan sudah capek. Imam tidak siapkan kambing, tidak siapkan makanan, dapat sedekah, umur panjang, sehat-sehat, doanya diterima. Yang punya rumah asam urat. Kenapa? Karena tidak ada yang dia minta. Tidak ada yang dia minta kepada Allah. Sekali lagi saya katakan, Allah mengabulkan apa yang kita minta, bukan mengabulkan apa yang kita hajatkan. Barangkali itu sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa inilah waktunya kita berbagi kasih. Ada kelebihan, keluarkan zakat. Karena zakat itu yang memberikan kita keberkahan. Nabi kita Muhammad SAW diharamkan oleh Allah, baik nabinya dan keluarganya, untuk menerima zakat. Nabi tidak boleh terima zakat. Kenapa? Nabi katakan Muhammad dan keluarganya diharamkan Allah menerima zakat, sebab zakat itu awsaf min amwalin nas, adalah kotoran najisnya harta orang kaya. Karena dia kotoran, maka Nabi tidak boleh makan. Sehingga Nabi hanya boleh menerima hadiah, tidak boleh menerima zakat. Yang terakhir, boleh tidak zakat dikasih keluar dari harta yang haram? Tidak boleh. Syaratnya zakat harus dikeluarkan dari harta yang halal. Kenapa harta yang halal harus keluarkan zakat? Karena harta yang kita dapati dengan cara halal masih ada hak orang miskin di dalamnya. Jadi ketika kita makan tidak keluarkan zakat, berarti kita makan rezeki yang halal sekaligus juga dengan haknya orang lain kita makan. Sehingga jangan heran bila ada orang cari uang, cari rezeki dengan cara yang halal, tiba-tiba ditipu, dicuri, terbakar, hilang. Kenapa? Karena dia mencari yang halal, tidak mencari yang ada berkahnya. Yang ada berkahnya, keluarkan zakatnya. Baru sisanya itu yang ada berkahnya. Saya kasih contoh. Anjing dengan kambing. Anjing 1 tahun berapa kali beranak dulu? 2 sampai 3 kali. Anjing sekali beranak bisa sampai 5, 6, 7 ekor. Itu anjing. Kambing 1 tahun 1 kali, 1 atau 2 ekor paling banyak. Itu kambing. Betul tidak? Nah, kalau dilihat angka kelahiran, berarti yang harus paling banyak adalah anjing. Kalau 1 tahun anjing 2 kali beranak dan 1 kali beranak 5 ekor, berarti dalam 1 tahun anjing punya anak 10 ekor, sedangkan kambing hanya punya anak 2 ekor. Tapi di mana-mana kita lihat yang berkeliaran adalah kambing. Yang berkeliaran di jalan adalah kambing. Apa artinya? Kambing jumlahnya sedikit tapi tinggi nilainya. Anjing jumlahnya banyak tapi sedikit nilainya. Kenapa? Mari, kambing akikah cari kambing, pesta cari kambing, Idul Adha cari kambing. Mestinya kambing sudah harus musnah. Sudah harus musnah. Tapi sampai hari ini penjual kambing tidak pernah bilang saya kehabisan stok karena sudah tidak ada kambing. Yang ada kambing mahal. Betul? Seperti itulah harta halal dan harta ada berkah. Harta halal bagaikan anjing tadi, banyak jumlahnya tapi sedikit nilainya. Harta yang ada berkahnya sedikit nilai jumlahnya tapi tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada ayat dikatakan, bila engkau telah menerima zakat dari
doakan mereka, kata Allah, wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum, karena doamu wahai fakir miskin akan memberikan ketenangan kepada orang yang keluarkan zakat. Itu ketenangan dia lahir karena apa? Karena harta